Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Al-Fakir hormati, muliakan takmir masjid dan jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin. Di kesempatan siang ini Al-Fakir diberi amanah menyampaikan sedikit tausiah terkait syukur dan hubungannya dengan tingkat keimanan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah karunia dan inayahnya juga lah kita masih istiqomah dalam bautan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke haturan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Islam berakar dari kata kerja dari bahasa Arab yang akar katanya aslama yuslimu islaman, artinya tunduk, patuh, dan selamat atau damai. Ketika kita merasakan adanya rasa tunduk, patuh, kita akan merasakan adanya ketentraman, kedamaian dalam hati kita. Ketika kita masih rasa gundah, rasa kurang nyaman, berarti kita masih dalam kategori belum tunduk dan patuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 28, Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah kepada Allah sehingga kamu akan merasa nyaman, damai. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk ingat. Ingat dalam hal ini kita mengkaitkan apabila kita melakukan sesuatu, kita ingat kepada Tuhan. Misalkan kita begini, kita saat masuk masjid, kita berdoa. Artinya kita ingat, kita tidak serta-merta bahwa ketika masuk masjid atau hadir dalam jamaah majelis sholat zuhur itu atas kekuatan kita, tetapi karena inayah dan hidayah dari Allah. Tanpa ada izin dari Allah, kita tidak akan bisa bergerak ke sini. Masih banyak saudara-saudara kita yang di kesempatan siang ini belum sempat hadir ke dalam masjid, baik karena faktor karena ujur sakit, banyak terbaring di IGD, di ruang rawat inap, yang sebenarnya secara keinginan, keimanan beliau ingin hadir di sini, tetapi karena keterbatasan kemampuan sehingga saudara-saudara kita tidak punya kesempatan. Marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, semoga mereka cepat sembuh dan bisa hadir dalam kegiatan sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita hendaknya mengembalikan segala sesuatunya itu karena takdir, karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian yang ada di alam semesta itu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Jadi satu biji atom akan bergerak dikelilingi oleh neutron dan elektron, dan itu tidak akan bisa bergerak tanpa ada izin Tuhan. Ada di mana komponen-komponen sel terkecil dari unsur tersebut? Ada di tubuh kita. Sel itu ada terdiri dari inti atom. Inti atom itu isinya elektron dan positron dan neutron. Ketika itu tidak berfungsi, energi kita kan tidak akan terjadi. Kita makan banyak, misalkan zat karbohidrat, tanpa ada kerja dari sel,
akan terjadi mudarat, terjadi penumpukan gula sebenarnya. Nah, jadi di mana peran-peran sel itu yang tidak bisa kita kendalikan secara sadar. Kita tidak bisa mengendalikan sel. Sel akan bergerak sendiri. Dia akan bekerja memanfaatkan sumber-sumber ada di lingkungan untuk kepentingan aktivitas kita. Nah, jadi kita seyogyanya harus mengembalikan segala sesuatunya pada iradah dan kudrat dari Allah. Di lain ayat, pada ayat ke-7 surat Surat Ibrahim, Allah berfirman, "La in syakartum la azilannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Artinya, apabila kita bersyukur, maka nikmat Tuhan akan ditambah. Apabila kita kufur, maka azab Tuhan sangat nyata. Jadi kita harus bersyukur, memanfaatkan segala iradah, inayah dan hidayah dari Allah. Misal begini, kita bisa makan, kita bisa bergerak, kita manfaatkan segala kesempatan energi yang tertumpuk dalam tubuh kita untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat takwa, bukan bersifat mungkar. Jadi misalkan kita ada kesempatan ke masjid atau sholat berjamaah, marilah kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, karena kesempatan itu tidak akan terulang di kemudian hari. Detik pada hari ini tidak sama dengan detik atau jam pada hari esok. Esok tidak sama dengan pada minggu depan dan seterusnya. Waktu itu tidak pernah terulang lagi. Dia berjalan seperti sumbu ketika obat nyamuk bakar yang kita nyalakan. Dia akan berputar dari ujung sampai menghabiskan fase putaran waktu. Kita tidak mungkin mengulangi lagi detik hari ini. Sisa umur kita akan berkurang terus-menerus. Jadi kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hadapi atau kejadian yang kita alami sekarang itu datangnya atas kudrat dan iradat Allah. Tanpa ada izin dan kehendak dari Tuhan, kita tidak akan bisa bergerak. Jadi kita akui, bukan karena kita tidak boleh atau tidak dibenarkan mengakui kekuatan sumbernya dari kita. Jadi kita akui bahwa ini hanya bentuk hidayah, bentuk hadiah, bentuk izin dari Tuhan. Setelah itu baru kita sampaikan atau kita wujudkan dalam ucapan alhamdulillah. Pujian itu kita sampaikan kepada sang penguasa waktu dan tempat, sang penguasa yang memiliki kekuatan menghancurkan waktu dan tempat. Alam semesta ini akan hancur sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi kehidupan tidak ada abadi, kehidupan akan berakhir, tetapi hanya Allah yang tahu kapan berakhirnya kehidupan ini. Sudah banyak teori-teori yang membuktikan bahwa alam semesta akan hancur dari segi sains. Kalau dari segi keimanan sudah tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatan ketiga, setelah kita mengucapkan syukur, mengucapkan pujian, alhamdulillah, kita akan wujudkan dalam bentuk kegiatan yang bersifat takwa, mewujudkan bahwa kita berupaya melaksanakan perintah Tuhan semampu-mampu kita mewujudkan perintah Tuhan dan sekuat-kuatnya untuk menjauhi
larangan Tuhan. Nah, 3 tingkatan ini menjadi barometer kita. Ketika kita sampai di mana, disitulah barometer keimanan kita akan kita rasakan. Kita bisa merasakan bahwa kita pada saat ini, di siang ini, kita berada dalam jamaah sholat zuhur. Kita merasa bahwa kesempatan ini hanya karena kita diberi kekuatan. Kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Terus setelah sholat zuhur berjamaah, kita lanjutkan saling mujakarah, saling berbagi, saling menyampaikan, saling mengingatkan, saling sehat menasihati dalam iman dan Islam. Jadi barometer kita merasa nyaman, damai, dan kita merasa nikmat. Nah, kalau kita sudah merasa nikmat, disitulah kita merasakan bahwa kita berada dalam nikmat yang sesungguhnya, nikmat iman dan Islam. Kita tidak akan merasakan Islam itu indah, tidak akan merasakan Islam itu nyaman kalau kita tidak melakukannya dan kalau tidak merasakan. Kita tidak akan merasakan itu tanpa kita menyadari dan tanpa kita merenungkan bahwa kita merasa betul-betul bahwa ini adalah nikmat dari Tuhan. Di lain ayat Allah berfirman, "Fajkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Bersyukurlah dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Al-Baqarah ayat 153. Jadi Tuhan beberapa ayat memberikan warning, peringatan bahwa kita bersyukur karena syukur itu mendekatkan kita kepada Tuhan, mendekatkan kita kepada Sang Khalik, mendekatkan kita kepada rasa ingat, rasa bersama, merasa diawasi, merasa diberikan petunjuk. Kalau ada beberapa aliran, ada beberapa kelompok masyarakat yang berpendapat ketika kita ingat kita sudah melaksanakan ibadah. Jadi kata ya cukup ingat saja. Nah, cukup ingat saja. Cukup sudah, tidak perlu sholat, tidak perlu melaksanakan ibadah-ibadah yang digariskan, yang diperintahkan. Cukup ingat kita sudah beribadah pada Tuhan. Itu sebenarnya salah dalam menafsirkan. Yang sesungguhnya ketika kita ingat, kita melaksanakan setiap perintah. Bukan kita hanya sampai di batas ingat. Kalau hanya sebatas ingat, kita akan cenderung lebih bersifat pasif. Kita ingat, terus renungkan, terus introspeksi sejauh mana kita sadar bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Itu sebenarnya bukan ingat yang diperintahkan. Tetapi ingat yang diperintahkan itu kita mengingat bahwa ada perintah yang harus kita laksanakan. Contohnya pada kesempatan siang ini. Jadi syukur menjadi sebuah sarana kita untuk meningkatkan tingkat keimanan kita, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas keislaman kita, sehingga kita bisa mengkoreksi apakah kita sudah di level mana, sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam kelompok muttaqin, dan kita akan merasakan bahwa Islam itu membawa ketentraman, kedamaian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang kita diskusikan, kita mujarahkan, kita sama-sama telaah, karena Al-Fakir sadar bahwa pengetahuan Al-Fakir dalam ilmu agama masih jauh lagi. Kita sama-sama belajar, sama-sama memahami perintah Tuhan. Kita akhiri dengan
kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.